Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kita pada hari ini. Selamat siang, kami dari kelompok 9. Dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. 1. Masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar, masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan, yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara. Disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, perkiraan abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur utara dengan rute dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. 2. Jalur selatan dengan rute dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Nusantara sehingga mayoritas bangsa di Nusantara beragama Islam. Hal itu disebabkan antara lain karena berbagai hal sebagai berikut. 1. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim-muslimah, khususnya para ulama untuk berdakwah menyiarkan Islam. 2. Adanya kesungguhan hati dan keuletan juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus. 3. Persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4. Tidak adanya sistem kasta dan diskriminasi. 2. Strategi dakwah Islam di Nusantara, yaitu melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, kesenian, dan pengobatan. 3. Perkembangan Islam di Nusantara melalui A. Sumatera. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang ikut masuk Islam. Dari proses inilah berawal berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur laut Aceh Loksemawe atau Aceh Utara. Rajanya bernama Marasilu, bergelar Sultan Al-Malik As-Soleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlok yang memeluk agama Islam. B. Jawa. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo, yang dimana diketahui ada 9 para Wali Songo, di antaranya sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau merupakan wali tertua di antara wali Songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim ini menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan pesantren, tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan kepada segenap penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi, serta dimakamkan di Desa Ampel. Salah satu jasa Sunan Ampel adalah mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Dari pesantren ini lahir para mubalik kenamaan seperti Raden Paku, Raden Fatah, Raden Ma'dum, Syarifuddin, dan Maulana Ishaq yang pernah diutus untuk menyiarkan Islam ke daerah Blambangan. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu seorang wali yang sangat besar,
pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai, ibunya bernama Dewi Sekardado, dan putrinya adalah Raja Blambangan Minak Sembayu. 5. Sunan Derajat, yang nama aslinya adalah Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel dan adiknya Sunan Bonang. Beliau berjasa dan menyiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. 6. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon. 7. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. 8. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali songo yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwanya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Putra dari Sunan Kalijaga, beliau seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Di dalam dakwanya, beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. C. Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tempires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu, yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Guatalo, Bone, Wajo, dan Sopang. D. Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang paling luas di antara pulau-pulau lain di Nusantara. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau yang awalnya berjuluk Borneo. Menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Penunjuk penyebaran Islam di Kalimantan ini lebih dahulu dibandingkan catatan sejarah masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. E. Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya yaitu yang pertama Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Mahrum. Yang kedua, Raja Tidore yang bergelar Sultan Jamaluddin. 3. Raja Jailolo atau Sultan Hasanuddin. Yang keempat, Raja Bacan atau Sultan Zainal Abidin. 4. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. A. Peranan umat Islam pada masa pembangunan. Tidak lama setelah proklamasi bangsa Indonesia dihadapkan pada peperangan melawan negara-negara penjajah yang ingin kembali menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara. Sekalipun dalam beberapa peristiwa terjadi ketegangan antara Islam dengan pemerintah, akan tetapi umat Islam tetap mendambakan kemajuan dalam pembangunan negeri ini. Hal ini terutama ditunjukkan organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Adapun bidang-bidang yang dibangun oleh segenap bangsa yang di dalamnya umat Islam yang merupakan mayoritas adalah bidang agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.
B. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. 1. Peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan sekolah agama madrasah, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah umum seperti TK, SD, SMP, SMU, dan universitas, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, klinik, balai kesehatan ibu dan anak, panti asuhan, dan pos santunan sosial. 2. Peranan Nahdlatul Ulama dalam masa pembangunan diantaranya yaitu mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah LP Ma'arif NU dan perguruan tinggi NU, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren, diantaranya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh KH Asim Asari, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU, mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. 5. Sadar menjalani kehidupan dalam sejarah berbangsa telah membentuk jati diri nasionalisme, bahwa perjalanan berbangsa memerlukan pemikiran dan meneladani orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan untuk dipraktekkan oleh generasi penerus dalam menentukan masa depan bangsa. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dakwah merupakan kegiatan untuk menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.